Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen dari kelompok 6 sesi Senin. Saya sendiri Sabila Salma Nabila, NPM 2083. Dan saya sendiri Fadila Mega Putri NPM 21070. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 1 dan juga modul 2 serta pengaplikasiannya pada program. Modul 1 yaitu membahas mengenai HTML atau Hypertext Markup Language. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu di zaman ini, kegemaran akan makanan ringan yang berbau micin sangat diminati oleh semua orang, baik anak-anak hingga orang dewasa. Dikarenakan makanan ini memiliki karakteristik yang renyah dan gurih. Makanan berbau micin ini dikonsumsi dalam waktu-waktu antara ketiga waktu makan utama dalam sehari. Banyak industri hingga perusahaan besar yang memproduksi makanan ini. Dari PT FSC adalah salah satunya yang merupakan perusahaan yang berfokus pada pembuatan makanan ringan yaitu macin atau makanan micin yang tetap memperhatikan mutu bahan baku dan kandungannya. Maka dari itu PT FSC perlu membuat website yang menggunakan bahasa pemrograman HTML untuk mempermudah penjualan produk sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum. Berikut ini merupakan rumusan masalah dari praktikum HTML, yaitu bagaimana merancang web dengan menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language pada studi kasus tentang penjualan macin atau makanan ringan pada PT FSC. Lalu untuk tujuan praktikum sendiri ada 3, yaitu untuk mengetahui dan memahami bahasa pemrograman HTML atau Hypertext Markup Language. Yang kedua, mengetahui dan memahami tentang software Visual Studio Code. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara menyelesaikan permasalahan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Adapun tinjauan pustakanya, yang pertama yaitu ada HTML atau Hypertext Markup Language, merupakan kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Yang perlu diketahui bahwa HTML bukan merupakan bahasa pemrograman, melainkan HTML dalam markup standar yang digunakan dalam menampilkan halaman website. Jadi dengan HTML tidak memiliki kemampuan untuk membuat website yang dinamis. Perlu mengkombinasikan dengan bahasa pemrograman web lain. Menurut sejarahnya, HTML pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990-an oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 yang menciptakan HTML sederhana namun sangat efektif untuk pengkodean dokumen-dokumen elektronik. Web browser pada zaman itu digunakan untuk membuka dokumen-dokumen dengan format HTML. Pada saat itu, tahun 90-an, yang menjadi salah satu sejarah lahirnya HTML, sehingga dinamakan HTML versi 1.0. Sebelum HTML versi 1.0 terbaru keluar, ada proses panjang harus melalui persetujuan dari W3C, yaitu World Wide Web Consortium, dengan evaluasi yang ketat. Dengan adanya seperti ini, setiap ada perkembangan versi terbaru dari HTML bisa dipastikan ada update dan fitur terbaru dari versi sebelumnya. Sampai saat ini versi HTML yang terbaru sudah sampai pada versi 5.0. Adapun manfaat dari HTML bagi developer sebagai berikut. Yang pertama, penanganan error yang persisten. Yang kedua, semantik yang lebih baik. Yang ketiga, dukungan lebih lanjut untuk fitur web application. Yang keempat, web responsif di mobile menjadi lebih mudah. Yang kelima, elemen canvas. Yang keenam, elemen menu. Yang ketujuh, atribut data yang boleh di custom. Yang kedelapan, cookies. Yang kedua adalah ID atau class. ID merupakan digunakan untuk penamaan HTML yang memiliki karakteristik unik atau berbeda. Untuk contoh penggunaan ID dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Lalu yang kedua ada class, yaitu digunakan untuk penamaan elemen yang memiliki karakteristik atau struktur sama yang dapat digunakan berulang kali dalam markup atau kode HTML. Untuk contohnya, penggunaan atribut class dapat dilihat pada layar. Lalu yang ketiga ada tag HTML atau Hypertext Markup Language yang digunakan dalam penggunaan pada web browser untuk memperkenalkan teks HTML. Yang ditulis kode-kode dalam HTML biasanya disebut tag. Untuk tag-tag dalam HTML ini diambil oleh tanda lebih kecil, tanda lebih besar, dan garis miring. Berikut ini merupakan penggunaan script dalam HTML dapat dilihat pada tabel. Lalu yang keempat ada atribut HTML. Yang pertama ada atribut global. Atribut global adalah atribut yang ditambahkan pada semua HTML. Untuk atribut global sendiri bisa dilihat pada tabel serta deskripsi atau fungsinya. Ada access key, class, content table, data, dir, draggable, hidden, ID, length, spell check, style, tab index, title, dan translate. Untuk atribut event dapat dilihat pada tabel berikut.
Ada on after print, on before print, on before unload, on error, on hash change, on load, on message, on offline, on online, on pack hide, on pack show, on pack state, on resize, on storage, dan on load. Lalu ada atribut khusus, ada src, href, action, dan autoplay. Untuk kelebihan dan kekurangan HTML sendiri, yang pertama digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Dijalankan secara alami di setiap web browser, mudah dipelajari, open source, dan sepenuhnya gratis, rapi dan konsisten jadi standar web resmi web dikelola oleh W3C. Integrasi mudah dengan bahasa backend seperti PHP dan Node.js. Untuk kekurangannya sendiri yaitu digunakan untuk halaman web statis. Untuk fitur dinamis dapat menggunakan JavaScript atau bahasa backend seperti PHP. Tidak bisa menggunakan language. Fitur baru tidak bisa digunakan dengan cepat di sebagian browser. Perilaku browser terkadang sulit diprediksi. Untuk HTML sendiri dapat diaplikasikan menggunakan software yaitu Visual Studio Code. Berikut ini merupakan langkah-langkah pengerjaan dari studi kasus kami, yaitu perusahaan macin atau makanan micin mempunyai keinginan untuk membuat setiap penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan macin ini agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Berikut ini merupakan skrip coding HTML web perusahaan macin. Untuk output dari script coding HTML di atas sebagai berikut. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, HTML merupakan suatu bahasa pemrograman yang menggunakan tag atau tanda-tanda tertentu seperti H1 untuk membuat heading, P untuk membuat paragraf, A untuk menampilkan sosial media, BR untuk membuat barisan, memisahkan barisan, dan B untuk membuat tulisan menjadi tebal, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada software Visual Studio Code adalah sebuah software yang digunakan dalam pembuatan pemrograman HTML. Berdasarkan pada praktikum ini, tag yang digunakan terdiri atas 3 bagian, yaitu tag pembuka, isi, dan tag penutup. Ketiga tag tersebut harus ada di dalam pembuatan website karena saling berhubungan. Tag pembuka yaitu body, B, dan T. Kemudian untuk tag penutup yaitu H1, H2, B, dan A. Lalu yang ketiga ada pengimplementasian dari permasalahan ini diwujudkan dengan pembuatan website berbasis HTML menggunakan bantuan software Visual Studio Code mengenai penjualan makanan micin dengan menampilkan sebuah deskripsi pendiri perusahaan, deskripsi tentang produk, katalog produk, dan serta kontak perusahaan dengan menautkan link. Dengan adanya HTML, diharapkan PT Macin dapat mengembangkan manajemen perusahaan dan dapat dikenal oleh semua orang. Berdasarkan pada studi kasus yang ada, praktikan dapat menyelesaikan permasalahan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Selanjutnya kita masuk ke modul 2. Di modul 2 ini membahas mengenai CSS atau Cascading Style Sheet. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu di zaman ini kegemaran akan makanan ringan yang berbau micin sangat diminati oleh semua orang. Dikarenakan makanan ini memiliki karakteristik yang renyah dan gurih. Makanan ini berbau micin dikonsumsi dalam waktu-waktu antara ketika waktu makanan utama dalam sehari. Banyak home industri hingga perusahaan besar yang memproduksi makanan ini, dan PT FSC adalah salah satunya. PT FSC merupakan perusahaan yang berfokus pada pembuatan makanan ringan, yaitu macin atau makanan micin, yang tetap diperhatikan mutu bahan baku dan kandungannya. Maka dari itu, PT FSC perlu membuat desain dengan tampilan yang lebih menarik dan informasi yang lebih jelas lagi menggunakan CSS untuk mempermudah penjualan produk sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum. Adapun rumusan masalah dari praktikum CSS ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara mengaplikasikan CSS atau Cascading Style Sheet pada web dengan studi kasus penjualan macin atau makanan ringan pada PT FSC. Lalu ada tujuan praktikum terdiri dari 3, yaitu yang pertama untuk mengetahui keuntungan menggunakan CSS, yang kedua untuk mengetahui dan memahami apa saja jenis framework Tailwind yang terdapat dalam CSS, dan yang terakhir untuk mengetahui teknik penulisan CSS yang dapat digunakan saat mendesain sebuah website. Adapun tujuan pustaka dari CSS ini adalah CSS atau Cascading Style Sheet adalah standar pembuatan dan pemakaian style untuk dokumen terstruktur. CSS digunakan untuk mempersingkat penulisan tag atau HTML seperti font, color, text, dan table menjadi lebih ringkas sehingga tidak terjadi pengulangan tulisan. Penggunaan yang paling umum dari CSS ini adalah untuk membuat
format halaman web yang ditulis dengan HTML ataupun XHTML. Meskipun demikian, bahasanya sendiri dapat dipergunakan untuk semua jenis dokumen XML, termasuk juga SVG dan XUL. Spesifikasi CSS diatur oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Untuk perkembangan CSS sendiri, ada beberapa versi. Yang pertama, Cascading Style Sheet versi 1, Cascading Style Sheet versi 2, Cascading Style Sheet versi 2.1, Cascading Style Sheet versi 3. Lalu ada struktur CSS. Untuk sintak penulisan CSS adalah sebagai berikut. Terdiri dari selector, yaitu ditulis sebelum kurung kurawal. Lalu di dalam kurung kurawal ini dinamakan declaration. Di dalam declaration terdapat property dan value. Untuk property sendiri ditulis sebelum titik 2, dan untuk value sendiri ditulis setelah titik 2. Untuk cara penulisan CSS ada 3 cara. Yang pertama, inline. Dapat dilakukan langsung pada tag yang ingin diberikan style dengan memakai atribut style. Dapat dilihat pada gambar berikut untuk cara penulisan inline. Lalu yang kedua ada internal, yaitu metode internal style sheet atau disebut juga embedded style sheet, digunakan untuk memisahkan kode CSS dari tag HTML, namun tetap dalam satu halaman HTML. Untuk contohnya seperti berikut. Lalu yang ketiga ada eksternal. Metode eksternal ini membuat file CSS dan dipanggil di dalam tag hide. File CSS memiliki ekstensi atau akhiran. CSS misalnya nama file .css. Dapat dilihat pada gambar berikut untuk contoh penulisan eksternal. Lalu yang kelima ada fungsi CSS, yaitu mempercepat proses desain, halaman lebih cepat dimuat, proses pemeliharaan mudah, style lebih beragam dibanding HTML, kompatibel dengan berbagai macam perangkat, CSS menjadi standar pengembangan website. Untuk keuntungan menggunakan CSS, yaitu yang pertama, CSS menghemat waktu, yang kedua membuat halaman lebih cepat, yang ketiga perawatan mudah, yang keempat gaya unggul ke HTML, yang kelima kompatibilitas terhadap sejumlah perangkat, dan yang keenam mempunyai standar web global. Dalam penggunaan CSS ini menggunakan framework berjenis Tailwind. Untuk tampilan Tailwind sendiri seperti gambar berikut. Lalu ada langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama harus di kasus. PT FSC adalah sebuah perusahaan yang memproduksi macin atau makanan micin yang mempunyai keinginan untuk membuat sebuah penjualan atau penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web dengan tampilan web yang menarik. Manajemen usaha macin ini ingin agar halaman website yang sudah dihias dengan menggunakan Tailwind, CSS, atau Cascading Style Sheet dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman HTML dan dihias dengan menggunakan Tailwind atau CSS atau Cascading Style Sheet. Berikut ini adalah skrip coding HTML website perusahaan macin. Berikut ini merupakan output dari script coding CSS dan Tailwind CSS pada penjualan macin di PT FSC. Lalu untuk kesimpulannya adalah yang pertama, CSS merupakan sebuah bahasa pemrograman web yang memiliki fungsi untuk mendesain tiap-tiap komponen dari HTML seperti elemen dan tag. Berdasarkan studi kasus ini, CSS digunakan untuk mendesain halaman website macin, yaitu dapat mengubah font, ukuran font, warna, dan format font, mengatur ukuran layout dan warna elemen, mengubah tampilan form, membuat halaman website yang responsif. Yang kedua, CSS Framework Tailwind merupakan salah satu kerangka kerja yang dimiliki oleh CSS untuk mendesain sebuah website atau aplikasi yang tepatnya di bagian front end. Tailwind memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan untuk mendesain sebuah website. Beberapa fitur yang dimiliki yaitu layout, spacing, sizing, flexbox, dan grid, typography, dan sebagainya. Untuk fitur tipografi, kami menggunakan untuk mengubah jenis font, mengatur ukuran font, dan mengatur posisi teks pada website penjualan macin. Untuk yang ketiga, yaitu CSS merupakan sebuah bahasa pemrograman yang memiliki fungsi untuk mendesain tiap-tiap komponen dari HTML, seperti elemen dan tag. CSS memiliki 3 jenis penulisan, yaitu inline, internal, dan eksternal. Dalam pembuatan website PT FSC, teknik penulisan yang kami gunakan adalah inline yang kami terapkan pada penulisan judul website. Sekian penjelasan dari laporan presentasi modul 1 dan 2 dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk
pengaplikasian pada software VS Code. Nah, dari tadi yang sudah dijelaskan dari Lapres, sekarang saya ingin membuat codingannya dari modul 1 dan modul 2, yaitu yang pertama kita klik file, lalu klik new text file untuk membuat file baru. Sebelumnya kita save dulu, kita ketik modul 1 dan 2 HTML, lalu save. Nah, untuk pertama kita ketik tanda seru untuk membuka HTML-nya dan otomatis akan seperti ini. Lalu untuk bagian title-nya kita ganti produk, yaitu margin. Lalu untuk bagian setelah body ini kita klik H1 untuk memberikan judul. Judulnya yaitu berupa perusahaan kalian. Kalau di sini contohnya welcome to Majin. Untuk foto pendiri yaitu ketik img search sama dengan, nah ini untuk diisi dengan link foto. Caranya yaitu kita buka dua tab, masukkan foto yang telah berada di dokumen, terserah kalian. Kita pilih foto perhatikan satu dulu, dimasukkan, otomatis akan tampil link seperti ini. Lalu masukkan ke dalam VS Code-nya. Setelah itu kita tambahkan width untuk mengatur lebar. Di sini aku ingin lebarnya 200 dan juga height-nya 280. Untuk praktikan kedua juga sama, kita kopas aja dari atas. Setelah sudah dimasukkan fotonya, kita pasti memasukkan deskripsinya, yaitu dengan klik P untuk membuat paragraf. Setelah itu, kita masukkan lagi BR untuk memberi jarak. Lalu paragraf kedua. Nah, di sini ada tag B, ini untuk mempertebal. Lalu juga ada tag U untuk memberikan garis-garis bawah tulisan ini. Dan juga ada tag I, itu digunakan untuk memiringkan tulisan. Setelah itu kita klik BR lagi untuk memberikan jarak. Lalu klik H2, ini gunanya untuk memberikan judul baru lagi. Di sini aku memasukkan about Majin. Nah, sudah, kita masukkan foto juga dengan rumus yang seperti tadi, mg. Width-nya aku kasih 200 dan juga height-nya aku kasih 200. Setelah itu kasih jarak BR dan juga kasih P. Ini untuk membuat deskripsi pada pembuat margin ini. Lalu kita membuat judul lagi, yaitu dengan klik H2. Di sini kita tulis katalognya, katalog dari margin, yaitu kita pakai kalimat varian margin di sini. Nah, setelah itu kita kasih
Buat membuat list-listannya, kita klik LO. Oh, sorry, maksud saya OL. Kita kasih enter. Nah, di sini kita juga ketik LI, ini gunanya untuk membuat list-listan. Ini kita tulis harga kerupuk seblak. Lalu kita masukkan gambarnya. Kasih deskripsinya dengan IP. Jangan lupa untuk dikasih BR untuk memberikan jarak terhadap masing-masing tulisan ini, dan kita tulis lagi untuk selanjutnya dengan harga produk makroni dengan kopas aja dari atasnya sini. Nah, di sini sudah aku copy dari harga kerupuk seblak, basreng, dan juga makroninya beserta harga-harga dan fotonya. Lalu di sini aku ingin membuat lagi seperti gimana kontak asnya, kita bikin judul dulu H3. Di sini aku ketik kontak as. Lalu untuk yang aku masukkan di sini adalah Instagram. Jadi aku klik ketik A, lalu HRF. Nah, di sini aku HREF-nya ini aku masukkan IG dari toko ini. Nah, lalu di sini kita masukkan juga MGALT ini untuk foto Instagramnya. Ini juga udah aku masukkan link dari foto logo Instagram. Nah, sudah nih. Untuk codingan dari modul 1 cukup sekian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan coding dalam modul 2 ini dengan menggunakan Tailwind SCSS. Yang pertama, kita harus membuat dulu file baru. File barunya yaitu berupa, kita save dulu. Filenya berupa Tailwind config.js ini. Kita save. Nah, setelah sudah kita buat file baru Tailwind ini gunanya untuk membaca codingan CSS ini. Langkah pertama, kita ketik di bawah ini, yaitu dengan script lalu src, lalu linknya yaitu link dari Tailwind. Kita masukkan di sini. Setelah jadi, kita save dulu. Lalu selanjutnya saya akan membuat tampilan di web ini menjadi warna ungu. Yang awalnya adalah seperti ini. Yaitu yang pertama, kita membuat ini, klik di sini, yaitu style.
Lalu di sini saya akan membuat background-nya, background color. Nah, untuk background color ini terserah maunya apa. Saya di sini ingin membuatnya warna ungu. Lalu tampilannya akan seperti ini. Lalu saya ingin membuat warnanya itu ada kotaknya di tengah. Untuk div-nya ini kita kan buatnya satu web. Nah, jadi kita taruh di bagian bawah sendiri, yaitu dunia body. Nah, biar rapi, kita lurusin. Bila sudah seperti ini, kita masukkan BG Fuchsia. Nah, saya pilihnya yang 200 ini. Dan juga saya ingin memberikan lekungan pada sisi pinggirnya dengan klik round widget. Lalu saya juga ingin membuat margin sama paddingnya itu biar rapi. Dengan MB8, hasilnya akan jadi seperti ini. Istilahnya akan jadi seperti ini. Ini saya akan mengubah ini, judulnya Welcome to Machin. Model desain. XL ini 4XL ini maksudnya untuk ukurannya. Nah, sebelumnya sudah saya kopikan. Di sini ada juga font bold itu untuk menebalkan tulisannya, text center untuk menengahkan, dan juga font serif ini untuk model tulisannya. Saya akan membuat tulisan latar belakang ini menjadi ada tulisan nomor satunya dengan titik OL. Untuk OL-nya saya taruh yang bagian close ini saya taruh di bawah karena ada juga nanti about machin, varian micin di sini. Tapi ini saya tuliskan OL itu untuk membuat tulisan angka di bagian latar belakang, about machin dan juga sebagainya. Dan juga saya masukkan kelasnya yaitu untuk membuat paddingnya biar rata kanan kiri, px-nya 5 dan pt-nya juga 5. Lalu saya masukkan list ini untuk angka 1. Saya masukkan kelas. Kelas. Masukkan yang di model yaitu desimalnya dan listnya dalam bentuk desimal, lalu tulisannya ukurannya 2XL dan juga semi bold. Lalu untuk H2-nya ini tulisan latar belakang ini juga saya kasihkan model kelas. Nah, ini teks SL ini untuk ukurannya segini. Terus tulisannya semi bold dan juga modelnya serif. Untuk outputnya akan jadi seperti ini. Nah, untuk fotonya biar sejajar, itu kita melakukan tik div.
Lalu untuk div-nya kita cut di bagian bawah foto sini sendiri. Biar rapi, maksud saya seperti ini. Lalu kalau ingin menambahkan modelnya, kita klik kelas. Nah, create calls 2 ini maksudnya di gambar ini ada dua, flag justify center ini biar letaknya di tengah-tengah, dan kita beri gap 4, PT3 dan PB3. Hasilnya akan seperti ini. Untuk tulisannya, ingin aku model bentuk-bentuk model tulisan. Itu caranya kita tinggal ketik aja kelas, lalu masukkan yang ingin di model. Nah, ini aku inginnya di text justify dan juga font serif. Lalu untuk tulisan yang di bawahnya ini juga begitu demikian. Tampilannya akan seperti ini tulisannya, beda dengan yang di bawahnya. Untuk tulisan about Macin ini aku ingin buat tulisan seperti tadi yang di atas di latar belakang pendiri ini, yaitu dengan cara kita klik dulu LI, ini kita kasih enter dulu, LI, pas, pasnya sama aja kayak tadi yang di atasnya. Nah, lalu LI-nya kita tulis di bawahnya ini, about Macin. Ya, tapi lalu H2-nya kita juga tambahkan bentuk seperti tadi yang di atasnya. Nanti bentuknya juga akan seperti ini, ada tulisan nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Gambarnya di about Macin ini aku kasih lagi class sama seperti tadi, tapi ini bedanya justify center class ini cuma untuk satu foto. Lalu untuk tulisannya masih sama seperti tadi di atas dengan tulisan model font serif dan text justify. Selanjutnya, ini untuk yang ketiga yaitu varian Macin di sini masih sama. Aku kasih juga li ini untuk listnya dalam bentuk desimal yaitu angka. Ukurannya 2XL, font semi bold dan font serif. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, untuk penulisan harga pupuk sebelah ini, aku ingin modelkan dengan bentuk list text. Ini di situ maksudnya dia tidak bentuk angka, tetapi seperti poin-poin, lalu dengan list of site, font serif, font semi bold, dan PT2. Nah, untuk penulisan dari deskripsinya juga aku ubah dalam bentuk font mono dan juga text justify. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Tulisannya berbeda dengan yang di bawahnya yang belum aku ubah. Dan untuk seterusnya juga gitu, sama seperti yang di atasnya tadi. Tinggal di copy paste aja. Bila sudah semuanya dari bentuk tadi listnya varian, ini aku ingin mengubah model tulisannya dari kontak as ini.
Itu dengan klik plus, ketik plus. Untuk font penulisannya yaitu font serif, ukuran XL, PT4, font semibold. Lalu untuk gambarnya, aku kasih model titik dulu. Pindahkan di bawah sini. Bila dirasa udah cukup untuk desain dalam webnya, kita bisa save dan juga melihat tampilan outputnya. Baik, jadi begini output dari hasil codingan yang tadi. Di sini terlihat jelas untuk judulnya Welcome to Macin ini besar dan di tengah letaknya. Lalu di sini juga ada latar belakang pendiri dan ini ada foto kami berdua dan sudah letaknya ditempatkan di tengah karena tadi pengaturan CSS. Lalu di sini juga ada about Macin dan juga tersedia fotonya. Lalu di sini juga sudah ada varian Macin dengan tersusun rapi dan beserta tulisannya. Dan juga ada yang terakhir untuk mengabari kita dengan menggunakan kontak us ini melalui Instagram. Baik, selanjutnya akan kami jelaskan mengenai analisa output dari codingan model 2, yaitu pada output script coding HTML di website perusahaan terdapat tag HTML yang dipakai antara lain H1, H2, H3, sampai HN untuk membuat heading. Elemen tag 1, H1, elemen tag H1 digunakan untuk membuat judul utama atau judul halaman. Biasanya hanya digunakan sekali pada sebuah halaman. Elemen tag 2 untuk judul sub bagian yang lebih kecil dari judul utama. Untuk elemen tag H3 digunakan untuk judul sebagian yang lebih kecil dari H2. Elemen tag HN digunakan untuk judul sub bagian yang lebih kecil dari H dalam kurung N-1. Tag P untuk membuat paragraf yang terstruktur dan mudah dibaca oleh pengguna. Untuk studi kasus tag P digunakan untuk membuat paragraf latar belakang pendiri, deskripsi tentang produk, dan katalog produk. Kemudian terdapat tag HTML yang digunakan sebagai link, yaitu tag sebagai berikut untuk linknya. Digunakan untuk menampilkan gambar produk pada halaman web yang terletak di satu folder dengan file HTML yang bertugas untuk menampilkan gambar produk Macin. Untuk tag Instagram, menampilkan sosial media perusahaan PT FSC. Tag BR digunakan untuk memisahkan baris antara latar belakang pendiri, deskripsi produk, dan katalog produk. Tag B digunakan untuk membuat tulisan tebal pada saat penulisan judul web. Tulisan latar belakang pendiri, about Macin, dan varian Macin di sini. Tag U digunakan untuk membuat tulisan dengan garis bawah saat penulisan nama pendiri produk. Kemudian ada tag HTML yang digunakan sebagai list atau pengelompokan kalimat, yaitu tag LI. Tag ini ditutup dengan tag strip LI, garis miring LI maksud saya. Digunakan untuk mengelompokkan produk Macin berdasarkan harganya, yaitu produk basreng, kerupuk seblak, dan makroni. Untuk harga produk basreng, yaitu seharga 7.000 per kilogram, harga produk kerupuk seblak seharga 5.000 per kilogram, dan harga produk makroni seharga 6.000 per kilogram. Lalu ada tag header yang digunakan untuk menandai header atau awalan web seperti judul web, dan tag ini ditutup dengan tag garis miring header. Tag footer digunakan untuk menandai bagian footer atau akhiran web. Tag ini ditutup dengan garis miring footer. Pada output script coding Taiwan, CSS atau cascading style sheet di website perusahaan Macin terdapat tag yang dipakai, yaitu margin, yaitu digunakan untuk memberi jarak pada bagian luar HTML, yaitu bagian isi dan cover. Tag padding digunakan untuk memberi jarak antara tulisan web dengan sisi luar. Tag background color digunakan untuk memberikan warna pada latar belakang web atau cover. Dan isi halaman web, warna yang digunakan untuk latar belakang adalah background color RGB 195.0.255. Sedangkan untuk warna isi halaman web adalah Beige Fuchsia 200. Kemudian digunakan tag rounded untuk membuat sudut background membulat
di pojok keempat sisinya. Lalu untuk mengubah ukuran font digunakan tag font size seperti pada contoh studi kasus yaitu teks 4XL. Untuk membuat tulisan menjadi tebal menggunakan tag font bold, tag font serif untuk mengubah jenis font pada web. Tag list desimal digunakan untuk mengubah style point atau nomor list pada latar belakang pendiri, about margin, varian margin di sini. Tag text counter, text center digunakan untuk mengatur posisi pada teks judul web. Tag text inherit digunakan untuk memberikan warna pada judul web. Tag flex justify center digunakan untuk pengaturan layout, posisi dan tampilan gambar pendiri agar persisi di tengah. Tag grid calls 2 digunakan untuk menentukan kolom dalam tata letak layout antara dua gambar. Tag gap digunakan untuk mengontrol batas atas antara gambar 1 dan gambar 2. Baik, sekian presentasi penjelasan mengenai modul 1 dan 2 dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.